hasil diskusi kami yang berjudul Kalimat Efektif, yang beranggotakan Muhammad Jar Anaruda, Ahmad Nafan Maruf, Ummu Azizah, Marka Rosyab di Arifah, Siti Mutia Ramadhani, Fani Amelia Sari, Vera Salmusdifah, dan Ferry Nugrawanto. Pengertian kalimat efektif. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif diartikan dapat membawa hasil atau berhasil guna. Bahasa sederhananya, efektif merupakan kata sifat untuk menunjukkan sesuatu yang tepat. Sementara, Haji Dalman dalam Kreatif Menulis berpendapat, kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki potensi untuk menyampaikan pesan, ide, gagasan, atau informasi secara utuh, jelas, dan tepat, sehingga pembaca dapat memahami maksud yang diungkapkan penulis. Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif merupakan kalimat dengan unsur yang utuh dan tepat, atau kalimat yang disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat dan baik. Kalimat dikatakan efektif apabila didukung oleh 1. Kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis. 2. Keparalelan untuk tujuan efektivitas tertentu. 3. Ketegasan dalam menonjolkan pikiran utama. 4. Kehematan dalam pilihan kata. 5. Kevariasian dalam penyusunan kalimat. 6. Kelogisan. Syarat kalimat efektif. 1. Secara tepat mewakili pikiran pembicara atau penulisnya. 2. Mengemukakan pemahaman yang sama, tepatnya antara pikiran pendengar atau pembaca dengan yang dipikirkan pembaca atau penulisnya. 3. Mudah dipahami oleh pendengar atau pembacanya. 4. Tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. 5. Menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan tepat. 6. Sistematis dan tidak bertele-tele. Unsur kalimat efektif. 1. Subjek. Subjek atau S adalah bagian dari klausa yang menunjukkan adanya pelaku, tokoh, sosok, sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Subjek pada suatu kalimat biasanya memuat jenis kata atau frasa benda, klausa, ataupun frasa verbal. 2. Predikat. Predikat atau yang biasa disingkat P merupakan bagian kalimat yang fokusnya untuk memberitahu sesuatu tindakan atau kegiatan atau keadaan bagaimana si subjek. Selain memberitahu tindakan atau perbuatan si subjek, predikat ini juga menyatakan sifat, situasi, status, ciri, ataupun jati diri subjek. Berikut contoh dari predikat dalam suatu kalimat. Ibu sedang memasak atau melakukan apa? Sandi, anak yang cantik, menyatakan bagaimana. Yang ketiga, yaitu objek. Objek atau biasa disingkat O adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat atau P. Objek pada umumnya berisi nominal, frasa nominal, ataupun klausa. Untuk penulisan letaknya sendiri, objek berada di belakang predikat yang berupa verba transitif atau verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Berikut contoh kalimat yang mengandung objek di dalamnya. Sari berpikir, kucing itu mencium, Yang keempat, pelengkap. Unsur pelengkap pada kalimat efektif adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Biasanya berada di belakang predikat yang berupa verba. Yang kelima, keterangan. Keterangan atau biasanya disingkat KET adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat lainnya yang dapat diletakkan secara bebas dalam kalimat, sehingga unsur ini berfungsi untuk menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Contoh kalimat efektif. 1. Sekolah membagikan buku pelajaran kepada siswa kelas 5. 2. Ibu memasak ayam goreng di dapur. 3. Diana memotong wortel dengan cepat. 4. Putri siswa teladan di sekolah. 5. Semut merupakan serangga yang menyukai gula. 6. Fitri belajar giat untuk ujian.
Karakteristik kalimat efektif. 1. Kesepadanan. A. Suatu kalimat efektif harus memenuhi unsur gramatikal, yaitu unsur subjek, predikat, objek, keterangan. Di dalam kalimat efektif harus memiliki keseimbangan dalam pemakaian struktur bahasa. B. Contoh. Budi yaitu subjek, pergi yaitu predikat, ke kampus yaitu keterangan. Tidak menjamakan subjek. Tommy pergi ke kampus, kemudian Tommy pergi ke perpustakaan. Kalimat tersebut tidak efektif. Tommy pergi ke kampus, kemudian ke perpustakaan. Kalimat tersebut efektif. 2. Kecermatan dalam pemilihan dan penggunaan kata. Dalam membuat kalimat efektif, jangan sampai menjadi kalimat yang ambigu, dalam kurung menimbulkan tafsiran ganda. Contoh, A. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah, dalam kurung ambigu dan tidak efektif. B. Mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi yang terkenal itu mendapatkan hadiah, dalam kurung efektif. 3. Kehematan. Kehematan dalam kalimat efektif maksudnya adalah hemat dalam mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu, tetapi tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Hal ini dikarenakan penggunaan kata yang berlebih akan mengaburkan maksud kalimat. Untuk itu, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan untuk dapat melakukan penghematan, yaitu A. Menghilangkan pengulangan subjek. B. Menghindarkan pemakaian superordinat pada hiponimi kata. C. Menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. D. Tidak menjamakkan kata-kata yang berbentuk jamak. 4. Kelogisan. Kelogisan ialah bahwa ide kalimat itu dapat dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Hubungan unsur-unsur dalam kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal. Contoh, A. Untuk mempersingkat waktu, kami teruskan acara ini, dalam kurung tidak efektif. B. Untuk menghemat waktu, kami teruskan acara ini, dalam kurung efektif. 5. Kesatuan atau kepaduan. Kesatuan atau kepaduan di sini maksudnya adalah kepaduan pernyataan dalam kalimat itu, sehingga informasi yang disampaikannya tidak terpecah-pecah. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan kepaduan kalimat, yaitu A. Kalimat yang padu tidak bertele-tele dan tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak simetris. B. Kalimat yang padu mempergunakan pola aspek ditambah agen ditambah verbal secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat pasif persona. C. Kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata seperti daripada atau tentang antara predikat kata kerja dan objek penderita. Karakteristik kalimat efektif. 6. Keparalelan atau kesejajaran. Keparalelan atau kesejajaran adalah persamaan bentuk kata atau imbuhan yang digunakan dalam kalimat itu. Jika pertama menggunakan verba, bentuk kedua juga menggunakan verba. Jika kalimat pertama menggunakan kata kerja berimbuhan me, maka kalimat berikutnya harus menggunakan kata kerja berimbuhan me juga. Contoh, A. Kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke pinggir jalan, dalam kurung tidak efektif. B. Kakak menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan, dalam kurung efektif. C. Anak itu ditolong kakak dengan dipapahnya ke pinggir jalan, dalam kurung efektif. A. Harga sembako dibekukan atau kenaikan secara luas, tidak efektif. B. Harga sembako dibekukan atau dinaikkan secara luas, efektif. 7. Ketegasan. Ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok dari kalimat. Untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat ada beberapa cara, yaitu A. Meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat. Contoh,
Harapan kami adalah agar soal ini dapat kita bicarakan lagi pada kesempatan lain. Pada kesempatan lain, kami berharap kita dapat membicarakan lagi soal ini. Presiden mengharapkan agar rakyat membangun bangsa dan negara ini dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Harapan Presiden ialah agar rakyat membangun bangsa dan negaranya. Dalam kurung, ketegasan. Sekian dan terima kasih.